Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Adit Khairul Umam dengan NIM 106200003 akan mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah IKD Biokimia terkait video kesehatan gigi dan mulut. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak stres terhadap kesehatan gigi dan mulut. Bisa langsung saja. Nah, tak hanya berdampak buruk pada psikis kita, stres juga dapat mengganggu kesehatan fisik. Nah, termasuk atau terutama kesehatan gigi dan mulut. Nah, sebelum kita mencakup eh, ke dalam kesehatan gigi dan mulutnya, maka perlu kita ketahui apa itu stres. Nah, stres adalah kondisi yang dapat melemahkan fisik kita ataupun mental kita, yang dimana gangguan ini timbul bisa berupa sakit kepala, sakit perut, lalu kecemasan hingga depresi. Namun dampak stres ini ternyata lebih luas dari itu. Nah, stres yang berkepanjangan ikut berkontribusi terhadap munculnya penyakit gigi dan mulut. Nah, hubungan antara stres dengan kesehatan gigi dan mulut itu banyak orang mengetahui bahwa stres berdampak buruk bagi kesehatan. Namun, hanya segelintir saja yang menyadari akibat stres berlebihan dan nyatanya dapat mengganggu kesehatan gigi dan mulut. Ini menarik. Nah, lalu apa hubungan antara keduanya? Hubungan antara stres dan kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini setidaknya ada dua mekanisme mengapa stres mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, itu cara mengatasi stres yang salah. Nah, yang biasanya stres ini memicu seorang untuk memiliki pola yang buruk. Salah satunya dari cara kita makan, mengkonsumsi minuman, atau kebutuhan fisiologis kita. Apalagi orang-orang yang suka merokok dan juga minuman beralkohol. Bahkan bisa saja masuk ke dunia narkoba seperti narkotika. Lalu, nah dalam awal ini kondisinya, dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, itu dapat menimbulkan masalah kesehatan gigi dan mulut. Lalu, yang stres berkepanjangan berkontribusi pada beban tubuh yang dapat mengakibatkan eh, kita itu tidak bekerjanya sistem fisiologis yang tadi saya sebutin. Nah, ini juga bisa jadi faktor atau yang berpengaruh terhadap timbulnya suatu penyakit. Nah, kita lanjut nih ke penyakit gigi dan mulut akibat stres. Yang pertama, ada penyakit sariawan. Nah, meski tidak berbahaya, munculnya sariawan bisa menjadi pertanda kita yang tengah dilanda stres. Kemunculan penyakit rongga mulut ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor, di antaranya adalah satu, keturunan, dua, iritasi lokal, tiga, kekurangan nutrisi, empat, alergi terhadap makanan tertentu, lima, gangguan imunitas tubuh, enam, kebiasaan merokok, tujuh, faktor stres. Nah, lalu umumnya masalah kesehatan mood ini akan hilang dalam waktu 1-2 minggu. Nah, menurut International Journal of Applied Dental Science, wanita lebih banyak mengalami sariawan daripada pria. Karena wanita itu memiliki kondisional emosi yang menyebabkan level stres itu berdampak pada sistem imun tubuh. Nah, selain itu, ada juga dari perubahan hormonal seperti pada saat kehamilan atau menstruasi juga dapat mempengaruhi level stres pada wanita. Lalu yang kedua ada mulut kering, di mana menurut Journal of Dental Research dari Dental Clinic, Dental Prospect, GODDD, nah keadaan stres itu mempengaruhi jumlah air ludah dan kadar
VSC di dalam tubuh. Nah, VSC ini adalah komponen gas yang dapat menyebabkan bau mulut. Nah, selain itu, level kortisol dalam air ludah itu juga dapat meningkatkan akibat stres berlebihan. Nah, yang diikuti dengan perubahan komposisi dari air ludah. Nah, lalu ada juga peningkatan level hormon kortisol yang mempengaruhi pada penurunan produksi air ludah, sehingga mulut akan terasa kering dan kemungkinan terjadi gangguan pengecapan. Nah, lalu yang ketiga ada obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi kecemasan atau depresi. Eh, ini bisa menjadi bagian dari gangguan mulut kering atau penyakit mulut kering nih. Yang kondisi ini yang menyebabkan penurunan air liur, sehingga air liur tak mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Lalu, ketika produksi air liur berkurang, gigi dan gusi tak bisa berlindung dari bakteri yang ada di dalam mulut. Lalu yang ketiga, penyakit gusi. Nah, stres dalam jangka waktu yang panjang itu akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh atau imunitas kita. Nah, satu gangguan kesehatan gigi dan mulut akibat stres adalah penyakit gusi atau penyakit periodontal. Nah, pembengkakan pada gusi atau penurunan gusi dan makanan yang sering tersangkut di gigi bisa menandakan adanya penyakit gusi. Nah, menurut Industrial Health National Institute of uh, Occupational Safety and Health, stres dalam dunia pekerjaan dapat mempengaruhi timbulnya penyakit gusi. Nah, ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pegawai yang mengalami penyakit gusi. Nah, beberapa kondisi yang berpengaruh itu yang pertama ada orang yang berusia lanjut. Karena sangat rentan ya untuk usia lanjut, eh, perlu kita ingat eh, ada hubungannya juga dengan sistem imunitas tubuh kita. Semakin kita tua maka perbandingan sistem imun waktu yang sudah atau ya usia sudah lanjut dengan usia yang remaja atau sudah dewasa itu beda. Lalu yang kedua ada memiliki status ekonomi rendah. Yang ketiga kurang menyukai pekerjaannya. Yang keempat ada gigi berlubang. Nah, saat stres, tak sedikit orang yang melarikan diri ke makanan yang tinggi gula dan lemak. Nah, bahkan mengkonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Kondisi ini dapat memicu penyakit gigi dan mulut akibat timbulnya plak. Nah, plak ini dihasilkan oleh banyaknya gula dan pati yang dikonsumsi. Nah, plak akan menciptakan asam yang berinteraksi dengan makanan yang dikonsumsi. Nah, asam ini sangat berbahaya bagi lapisan enamel gigi dan akan mempercepat pembusukan gigi. Nah, kondisi ini bisa membuat semakin parah penderita tidak rutin melakukan pembersihan gigi dan mulut. Nah, selain itu, akibat dari stres juga, terutama pada anak-anak, dapat menyebabkan penurunan produksi air ludah, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadi gigi berlubang. Nah, kondisi stres yang berlangsung lama juga bisa menyebabkan bertambah parahnya kerusakan pada gigi berlubang yang tidak dirawat. Lalu yang kelima ada bruxism atau menggerakkan gigi, yakni adalah salah satu tanda umum stres. Saat stres muncul, secara tak sadar, kita sering mengatup-atupkan rahang dan menggerakkan gigi tuh, terutama pada saat kita tidur di malam hari. Nah, jika kebiasaan ini tidak diatasi, akan menyebabkan kerusakan pada gigi dan gusi. Nah, selain itu, kebiasaan ini juga memicu ketegangan pada otot-otot pengunyahan, sakit kepala menahun, sakit leher, gangguan sendi rahang, dan gangguan pendengaran. Lalu yang keenam ada bau mulut. Nah, stres atau kecemasan disorder itu ternyata juga berhubungan dengan bau mulut. Hal ini karena kondisi cemas yang dapat meningkatkan kadar VSC, penyebab dari bau mulut. Nah, kondisi ini diperparah dengan adanya penurunan jumlah air ludah, sehingga bau mulut yang lebih parah pun tak dapat terhindarkan. Nah, selain itu, kita juga di saat kita stres, asam lambung dapat terbentuk dan menciptakan asid reflux, atau gas dari asam lambung tersebut akan keluar melalui mulut dan menyebabkan bau mulut.
Lalu yang ketujuh ada timbul rasa licin dalam mulut. Nah, dalam situasi stres, biasanya mulut menjadi kering akibat adanya penurunan jumlah air ludah. Nah, masalah kesehatan mulut ini berakibat pada hilangnya fungsi air ludah sebagai self cleansing. Nah, padahal daya self cleansing pada gigi berfungsi membersihkan gigi dari sisa makanan. Namun, stres mengaktifkan saraf simpatik. Nah, stres mengaktifkan saraf simpatik yang mengubah air ludah menjadi tambah licin karena bertambahnya kandungan protein di dalam ludah. Hal ini menyebabkan mulut menjadi tambah bau. Lalu yang kedelapan ada gangguan sendi rahang atau temporomandibular junction disorder atau CMD. Nah, gangguan sendi rahang yang sering kambuh banyak dihubungkan dengan gangguan mulut akibat adanya stres. Nah, gejala dari TMD ini yaitu terdengar bunyi klik di rahang, sakit sendi rahang, kesulitan dalam membuka mulut, dan lain-lain. Lalu, pasien dengan gangguan sendi rahang biasanya memiliki tingkatan stres yang tinggi. Mereka juga mengalami peningkatan gangguan otot, pengunyahan, sehingga akhirnya menjadi TMD. Nah, beberapa gangguan kesehatan gigi dan mulut akibat stres di atas atau yang tadi kita sebutkan itu, bahwa stres tak hanya mempengaruhi suasana hati dan pikiran, tetapi juga kesehatan fisik, termasuk gigi dan mulut. Nah, ini cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kampanye Germas atau Gerakan Masyarakat atau Gerakan Masyarakat. Sumber dari P2 PTM Kemenkes. Nah, cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat itu yang pertama, bicarakan keluhan dengan seorang yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Lalu yang ketiga, kembangkan hobi yang bermanfaat. Lalu yang keempat, meningkatkan ibadah dan pendekatan diri pada Tuhan kita. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, tenangkan pikiran dengan relaksasi. Nah, ini yang penting. Jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Tidur harus cukup, makan makanan itu harus bergizi dan seimbang, serta terapkan perilaku bersih dan sehat. Baik kalau lagi COVID sekarang kan harus menerapkan prokes 5M. Nah, saya Ridho Umam, mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata ataupun yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.